Tadi apa? Pengertian by changing variable tadi apa ya? Ya, By changing variable tadi ini apa? yang mana? Yang ini bukan. Bukan. Tadi kan sudah ditunjuk lagi, bukan itu. Ini ya. Ya, tadi ngerjain yang mana sih ini? Yang tadi soal tadi, Pak. Iya, cuma sampean nggak fokus karena tadi kan sudah kita bahas yang itu sudah masa dikerjakan yang itu, yang constraint tadi. Sekarang malah milih lagi yang salah lagi itu. Yang tadi udah bener yang tadi ya. Ini benar. Ya, nyala, Pak. Saya pindah ke bawah soal. Mungkin stop dulu Mas Adi, kita lihat temennya nanti Mas Adi lihat dulu ya. Supaya karena tadi udah bener jadi ini. Ada temen yang mau ini nggak? Mau Mana? volunteer nggak? Apakah Volunteer untuk ini supaya Mas Adi bisa ini melihat yang dikerjakan. Mas Julian mungkin Mas, monggo Mas. Baik, Pak. Ya, Izin share, Pak. pelan-pelan ya supaya teman-teman yang masih ini bisa bisa melihat. Ya, Pak. Eh, jadi ini dihapus dulu ya. Ini hasilnya benar nggak, Pak? Takutnya saya udah ngomong salah Ya, nanti. ya, oke. Ya. Jadi eh, pertama kita kan persamaannya ini ya teman-teman ya. Persamaannya ini ada variabelnya, ada konstantanya di A, 3B, 5C, dan Z ini. A, B, C, Z. Untuk yang A itu 1, B itu 3B itu kita ambil 3-nya, 5C itu kita ambil 5, Z-nya kita ambil 1. Begitupun dengan yang kedua, 2A itu kita ambil 2, B-nya itu kita ambil 1, 3-nya itu kita ambil 3, eh, Z-nya itu kita ambil min Z, karena di sini min Z. Berikutnya ini persamaannya, hasil persamaannya 5, min 1, 10, dan 3 ya, seterusnya. Nah, di sini kita pilih, ini nanti hasil yang harusnya sama dengan hasil persamaan kita tadi. Kita pakai rumus sum product. Sum product, kita pilih baris yang sama dengan yang kita pengen cari. Terus kita kalikan dengan baris yang variabelnya nanti akan berubah-berubah. Nah, ini kan kalau Bapak pakai yang dolar ya. Kalau saya pakai F4 nggak apa-apa ya, Pak ya? Ya sama kan itu kan Ya, beda tombol aja. Ya, ya. Saya enter, terus di copy ke yang sama. Nah, setelah itu baru kita masuk ke solver tadi ya. Kita masuk ke solver. Setelah itu reset dulu. By changing variable value-nya, kita cari variable yang bakal berubah-berubah tadi, yang ini, yang kita warnain. Setelah itu kita add constraint. Constraint-nya adalah constraint yang harusnya sama ya. Pertama, kalau cell reference-nya ini kita ambil yang di sum product tadi. Terus ininya, karena harus sama tadi, constraint-nya kita ambil yang ini. Kalau sudah kita pilihkan, kita pilih OK. Make unconstrained variable non-negative, terus pilih select solving methodnya simplex LP. Di sini bisa kosongin, bisa diisi. Kita coba kosongin dulu. Bismillah. Kalau sudah dia keluar keep solver solution, itu kita pilih OK. Sini muncul hasilnya
minus 0,00033 min 324 gitu Pak. Ya, ya, oke, makasih. Ya itu 0 ya. Ini karena Ya, terlihat komputer pasti nyarinya. baik Pak. Mas Adi, cukup jelas ya tadi Mas Adi? Jadi yang namanya by changing variable itu nilai-nilai yang mau kita cari ya. Yang mau kita cari itu nilai-nilainya itu jawaban atau solusinya berapa. Itu by changing variable cell tadi ya. Kemudian constraint-nya itu yang ruas kanannya itu sama dengan formula yang kita tulis tadi ya. Mas tadi mudah-mudahan jelas ya. Mungkin kalau putus-putus nanti bisa lihat rekamannya ini ya, bisa minta ke bagian akademik. Saya kira itu ya teman-teman ya. Jadi eh, sehingga nanti kalau punya problem sistem persamaan linear ya, meskipun panjang begitu ya, 5 persamaan misalkan atau lebih bahkan itu teman-teman bisa memanfaatkan solver ini untuk mempercepat ya. Jadi eh, tentu saja kita bisa mengerjakan manual gitu, tetapi mungkin akan makin waktu lama gitu ya. Jadi kalau 2 persamaan, 3 persamaan mungkin tidak terlalu lama, tapi begitu 4, 5, 6 persamaan kalau kita kerjakan secara manual bisa lama. Nah, menggunakan solver ini bisa lebih cepat, tetapi tentu saja syaratnya ya, satu, pastikan koefisien-koefisien ya, nilai-nilai yang kita berikan itu sama dengan permasalahan sistem persamaan linearnya ya. Tadi misalnya harusnya -1, kita masukkan 1, misalkan ya bisa nggak ketemu jawabannya, gitu ya. Yang kedua, eh, tadi menentukan di solver tadi ya, mana yang by changing variable, constraint-nya yang mana, ya tentu saja jangan salah. Karena kalau salah ya nggak ketemu nanti jawabannya ya. Jadi saya kira saya kira itu ya. Jadi selama kita menuliskan perintahnya dan isian di solver tadi pas, nah ini bisa jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita kerjakan manual untuk kasus di mana variabelnya cukup banyak ya. Saya kira itu ya untuk materi SPL ini tidak ada apa, tidak ada tambahan-tambahan yang saya kira perlu saya berikan karena tadi semua sudah bisa mengerjakan manual untuk yang 2 persamaan, 3 persamaan dengan baik. Nah, ada satu isu lagi ya teman-teman yang kita perlu diskusikan, itu adalah terkait dengan kita masih punya utang satu pertemuan, sementara minggu depan itu sudah masuk ke, tadi saya diingatkan oleh Mas Andri ya, di bagian akademik bahwa kita punya satu pertemuan. Nah, cuma problemnya itu saya sampaikan ke Mas Andri, saya agak sulit nyari jadwal ketemu untuk pertemuan yang terakhir ya, pertemuan ke-7 yang nanti adalah review, dan kita rencanakan waktu itu kan offline ya, kita rencanakan waktu itu offline. Saya mohon maaf agak sulit mencari kalau di hari kerja, ya, di hari kerja. Tadinya saya mau ngajak Sabtu, tapi tadi Mas Hendri ngasih tahu jadwal teman-teman katanya Sabtu. Tadi Mas Andri itu ngasih mana tadi? Sabtu tadi saya nggak ada disebutkan. Yang kedua, jadi pilihan saya itu sebetulnya mungkin kalau nggak di malam hari, di Sabtu. Sabtu ada kelas nggak sih teman-teman ini? Ya. Kalau misalnya Sabtu memungkinkan nggak ya? Supaya kita nggak punya utang waktu masuk ke pertemuan. Kalau malam aja gimana Pak? Malam, malam boleh, malam hari apa? Rabu bisa nggak? Terserah sih Pak kalau malam.
Teman-teman lebih ini prefer mana? Malam aja sih, Pak. Kalau tapi offline ya, karena kata Mas Andri bisa nggak pernah offline. Jadi kalau boleh, kalau misalnya ternyata malam, saya tawarkan Rabu ya, Rabu malam jam 7.